Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf tadi videonya kepotong terus ya. Nah, jadi untuk pertanyaan berikutnya ini ada di video bagaimana penerapan parasut fins dan pedal pada speed set ya. Nah, izin tanya coach, kalau fins yang dipakai berenang yang pendek apa panjang coach? Juga fungsi pedal minta penjelasannya. Nah, kalau fins untuk yang seperti teman-teman ketahui saat ini sih udah ada perkembangan baru ya. Mereka ada yang namanya sorry ya, ini saya sambil sebut langsung sebut apanya aja, tipenya aja ya, DMC Elite 2 dan juga ada Jet 2 Gold, ada juga Finish Edge ya, banyak banget ya. Jadi saya bukan promosiin ya di sini, tapi di sini saya jelaskan ada beberapa yang yang boleh saya sarankan untuk pakai juga lah ya, karena teknologinya mereka baru ya, untuk membantu tendangan kaki, untuk membantu sprint juga ya. Nah, di sini fins, kalau fins yang dipakai perenang itu pendek yang saat ini ya. Kalau untuk panjang saya rasa udah jarang ya. Paling kalau misalnya nggak ditemukan yang pendek ya boleh pakai yang panjang pun nggak apa-apa. Kalau anak-anak kecil sih nggak terlalu pengaruh ya panjang pendek ya, tapi saya usahakan mungkin udah bisa diajarin ke pakai fins yang pendek ya, short blade fins ya, short blade. Jadi fins pendek namanya ya, short blade. Nah, juga fungsi pedal minta penjelasannya. Nah, kalau fins pendek itu untuk sprint, drill, nah itu boleh dipakai karena apa? Untuk memperbaiki gaya stroke berenang dia, lalu habis itu posisi badan dia supaya tidak drop, supaya tidak ada yang lekuk-lekuk ya. Nah, itu biasanya dibantu dengan fins ya, karena fins bisa membantu dengan kecepatan yang stabil, anak-anak itu nggak drop ya. Nah, jadi memori ototnya itu lebih bagus ya, biasanya seperti itu. Nah, juga fungsi pedal minta penjelasannya. Pedal ini sebenarnya kita ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau finger pedal boleh dipakai ketika kita ada set pull, contohnya 4x100, 6x100 ataupun 8x100 pull ya. Nah, itu boleh pakai, namanya finger pedal ya. Nah, kenapa finger pedal? Karena tidak disarankan terlalu pedal yang besar untuk dipakai pada saat latihan aerobic set ya, karena kita tidak perlu terlalu banyak feeling dengan menggunakan pedal yang besar ya, karena itu ada di beberapa pelatih dunia juga menjelaskan seperti itu, bahwasan mereka tidak menggunakan pedal karena alasannya telapak tangan kita ini harus ngerasain di air lebih banyak ya. Nah, kalau pedal besar itu dipakai umumnya untuk sprint jarak pendek, jadi sprint jarak pendek, sehingga apa, gerakannya nggak salah ya. Kalau pedal besar umumnya tidak sebesar-besar kali, tapi umumnya sebesar jari kita, itu bisa diukur tuh biasanya ya. Itu ada sorry ini sebut lagi stroke maker ya, itu ada yang besar, lalu habis itu ada beberapa lagi pedal yang layak bisa dipakai ya untuk teman-teman. Nah, itu ya salah satu fungsi pedal ya. Tapi kalau untuk jarak panjang sih, kecuali diperlukan ya silakan dipakai, tapi kalau nggak diperlukan sih nggak terlalu penting dipakai ya kalau untuk pedal ya, karena kalau pedal terlalu besar juga kalau pedal terlalu besar itu akan merusak stroke juga ya. Nah, di sini ada pertanyaan berikut ya, di video pemikiran saya tentang speed set latihan. Nah, waktu itu set latihannya kalau nggak salah 30x50 tuh. Nah, coach, bagaimana cara menghitung nadi saat berenang dan juga menghitung pace? Nah, kalau hitung nadi itu tinggal ambil 2 jari, taruh di bawah leher ya, temukan denyut nadinya ya, temukan denyut nadi, tanya sama anak-anak, udah temukan, lalu habis itu 6 detik ya, 6 detik. Kenapa 6 detik? Karena 1 menit itu 60 detik dibagi 10 jadi 6 detik. Kita minta anak-anak ukur berapa, contoh tek contoh 17, berarti kita kalikan 10 jadi nadi 170 beat per menit, BPM ya. Nah, 170 beat per menit. Nah, dan juga menghitung pace
Yang tadi nadi udah ya kita hitung. Itu sih cara paling efektif. Kalau enggak ya menggunakan alat. Kalau teman-teman ada alatnya ya pakai aja alatnya. Biasanya ada di bagian dada, bisa ditempelin. Biasanya ada pakai juga alat ya. Sekarang udah lebih canggih, bisa juga menggunakan teknologi aplikasi-aplikasi ya. Nah, dan juga menghitung pace. Nah, pace ini pace berapa dulu? Pace 100, pace 200, pace 400. Nah, biasanya sih umumnya pace 200 ya. Jadi kalau di set race pace 8 kali 50 diulang 2 ronde contohnya. Kita maunya anak-anak tahan di 8 kali 50 yang pertama di race pace 200 tambah 1 detik. Berarti race pace 200 itu kita ngambil dari base time-nya anak-anak 200. Contoh anak-anak punya base time adalah 2 menit. Ya, berarti dibagikan 4 sama dengan 30 detik per 50-nya. Nah, hasil itu yang dijadikan target kita untuk pasang target untuk anak-anak di ini kan tadi bagaimana menghitung pace ya. Nah, jadi target anak-anak 30 detik di per 50 meternya. Contoh set latihan adalah 8 kali 50 race pace. Nah, kita maunya anak-anak tahan di 8 kali 50-nya itu di race pace 200. Berarti race pace 200 kan tadi kita udah hitung 2 menit dibagi 4 sama dengan 30 detik per 50. Berarti mereka itu harus tahan di 50 meternya itu setiap 50 itu 30 sebanyak 8 kali. Ya. Itu terjawabkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sisa 3 pertanyaan terakhir, mudah-mudahan video nggak kepotong ya. Bagaimana cara atau teknik mengeluarkan nafas saat berenang gaya bebas? Nah, di video ini ya, saya bisa tunjukin ke teman-teman di sini. Nah, halo coach, mau nanya, ini anak masih TKA belajar gaya kata. Waktu pertama kali ambil nafas bisa karena habis meluncur badan jadi ngapung. Tapi kenapa setelah gerakan yang kedua dan seterusnya, setelah ambil nafas badan tenggelam? Jadi mau ambil nafas susah karena badannya terlalu dalam tenggelamnya. Terima kasih. Nah, kalau di gaya dada itu ada momentumnya ya. Jadi dan timingnya. Ketika kita tarik ya, saya mungkin langsung contohkan ya di sini ke teman-teman. Oke, jadi ketika kita tarik pertama itu bisa naik. Habis itu mau tarikan kedua itu terlalu tenggelam, ya kan? Nah, jangan lupa ketika kita tarik, ya, namanya gaya dada itu tidak boleh barengan tangan sama kaki tendangnya, harus tangan dulu, baru kakinya tendang. Habis itu turun dikit, naik lagi, ya. Ketika tarik itu jangan lupa lebar dibuka ke samping, lebar dibuka, habis itu tarik ke dalam, ya, tarik ke dalam, angkat badannya, baru buang ke depan. Nah, pertanyaannya di sini kan kenapa nggak bisa tarik yang kedua? Karena apa? Luncurannya kakinya kemungkinan tendangan kakinya tidak kuat, ya, akhirnya tidak bisa mendorong badan untuk naik kembali, ya. Lalu habis itu jangan lupa juga ketika berenang gaya dada itu minta anak-anak jangan terlalu masuk ke dalam, tapi sedikit di bawah permukaan air saja cukup ya. Kecuali anak-anak mau melakukan pull down ya, itu boleh, silakan ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya teman-teman. Lalu jadi mau ngambil nafas susah karena badannya terlalu dalam tenggelamnya ya. Iya, jangan terlalu dalam banget ya. Ketika kita ngajarkan ke anak-anak, usahakan minta anak-anak berenangnya di permukaan air gitu ya. Jadi anak-anak masih bisa ngerasain gitu loh, nggak terlalu tenggelam banget ya. Nah, lalu tarikan tangannya juga harus diperhatikan tuh ya, sama tendangan kakinya ya. Mudah-mudahan itu terjawabkan. Tapi kalau bisa ya, menurut saya kalau TKA itu kan lebih kurang umur berapa ya, 5 tahun ya, 4 tahun ya, 6 tahun mungkin ya. Ya ada yang 5 tahun atau 6 tahun ya, lebih kurang berkisaran itu. Ajarin dulu Pak gaya bebas ya, jangan langsung diajarkan gaya dada. Karena apa? Gaya bebas itu adalah yang paling dasar ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ke video yang gaya apa dulu yang diajarkan duluan kepada anak-anak ya. Itu mulai dari bebas, punggung, kupu, dan dada. Jadi jangan kenalkan dulu gaya dada duluan. Sehingga apa? Nanti ketika tendang gaya bebas
tendangannya jadi gini-gini kakinya, nggak lurus ya. Jadi ajarkan dulu yang namanya flutter kick yang panjang dulu gitu, long axis swim dulu, baru short axis swim, berenangan poros panjang dulu, baru berenangan poros pendek ya. Dan juga akan membantu pertumbuhan, jangan salah ya. Nah, di sini 2 pertanyaan terakhir ya. Di sini ada di video review semua alat renang. Nah, ini video udah lama banget nih waktu pandemi ya. Waktu itu saya buatnya di loteng rumah, itu review semua alat ya. Waktu itu masih dipulangkan kembali alatnya, jadi kita bisa review tuh. Nah, di sini, nah teman-teman juga bisa lihat ya, itu di situ ada banyak saya buat, ada latihan darat ya. Jadi teman-teman bisa pantau di sana. Untuk KU3 stretch code yang dipakai pedal cocok di warna apa ya, Kak? Nah, kalau untuk KU3 saya rasa itu kan ada warnanya, mulai dari warna biru yang paling berat, warna merah, warna hijau, ya hijau, kuning, baru habis itu ada yang warna abu-abu. Nah, disesuaikan aja dulu. Kalau nggak kuat yang kuning ya abu-abu aja dulu, yang step 1, step 2-nya. Nah, dia itu ada kalau nggak salah 5 step, mulai dari biru, merah, lalu habis itu kuning, lalu ada juga warna warna merah, hijau, kuning, dan silver. Kalau nggak silver apa abu-abu itu ya. Nah, boleh pakai aja warna kuning ataupun warna abu-abu ya. Nah, KU3 ya, karena KU3 juga nggak perlu terlalu berat sih untuk latihan stretch code-nya ya, tapi perlu untuk dikenalkan ya. Nah, habis itu yang pertanyaan terakhir, mengapa ada 6x75 fast di tengah-tengah set race pace waktu itu 8x50 diulang 2 ronde. Coach mau tanya bagaimana pemanasan darat dan pemanasan renangnya sebelum turun lomba biar dapat waktu terbaiknya. Ada nggak tips yang ideal? Nah, seperti yang saya pernah tadi ya, di video sebelumnya saya juga jelaskan bahwasan kalau untuk pemanasan, untuk pemanasan darat, pemanasan air, program latihan pemanasan itu tidak ada yang patokan formula yang pasti. Nih contohnya ya, saya pernah diceritain waktu itu di sertifikasi level 2 apa sertifikasi PRSI A atau di sertifikasi final level 2. Nah, pelatihnya ini ada sharing ke pelatih dunia lain bahwasan ada satu anak yang pemanasannya cuma 200 meter. Saat dia datang ke kolam, dia bilang ke pelatihnya bahwasan saya kayaknya nggak usah pemanasan panjang, saya cukup 200 meter. Nah, yang 200 meter ini dikerjakan adalah 25-nya berenang normal, 25-nya build up, itu udah 50. Lalu habis itu 25 explode fast, 25-nya easy. Lalu setelah itu lompat 1x25 fast, lalu 15 terakhir fast. Habis itu 50 meternya dia kerjakan drill. Cuman 200 meter. Tapi dia bisa, kalau saya tidak salah ya, itu dia bisa sampai pecahkan rekor dunia juga, atau rekor gamesnya lah, gitulah lebih kurang ya. Jadi saya pernah dengar itu. Jadi pemanasan tuh nggak ada formula yang pasti, kita harus sesuaikan sama anak-anak. Kecuali contoh dia berenang 1500 ya, kita saat waktu kecil contohnya ya, kita harus arahkan anak-anak ya. Pemanasan darat paling ya regular warm up sama stretching. Kalau dia mau kerjakan yang lain ya silakan, tapi umumnya si stretching sama regular warm up. Jadi hanya gerakan dasar yang dia perkuat supaya pemanasan untuk ke berikutnya. Nah, lalu untuk pemanasan airnya boleh aja sih dibuat contoh 1x200 4x25 1x200 4x25 atau 1x200 2x50 4x25 variable speed ya. 2x50 nya itu drill, 1x200 nya itu berenang panjang. Nah, habis itu dikasih start beberapa kali, dan tergantung juga nomor apa yang diturunkan sama dia. Kalau turunnya di nomor 1500 ya boleh race pace. Contoh dia mau kerjakan race pace 4x50 atau 6x50, setiapnya 1 menit. Nah, hanya untuk ngecek aja kembali berapa race pace nya, ataupun hanya untuk ngefeelingkan 8x50 contohnya ya. Ataupun 400 meter race pace 400,
ataupun 200 meter 4 kali 50 race pace 200. Nah itu ya mungkin ya teman-teman ya, pertanyaan teman-teman terjawabkan semua ya. Nah itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya, dan salam untuk teman-teman yang ada di mana ya ini ya, di Kendari, Sulawesi Tenggara, lalu Sulawesi Tengah, lalu habis itu ada dari Jawa Tengah, teman-teman dari Kabupaten Bekasi kemarin ada, lalu habis itu ada dari Makassar, ada juga dari teman-teman yang dari Bengkulu ya, lalu ada dari Berau. Jadi ada berapa ya tuh ya, Sulawesi Tenggara Kendari, lalu habis itu Sulawesi Tengah, lalu habis itu Jawa Tengah, lalu habis itu Bengkulu, Kabupaten Bekasi, lalu Makassar, lalu habis itu ada dari itu aja ya, Berau, Kalimantan. Jadi ada 7 ya. Nah, oke, salam balik untuk teman-teman ya. Lalu salam juga untuk teman-teman seluruh Indonesia ya. Nah, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.